Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 33 Restu. Keesokan harinya, Tristan dan Serena siap untuk pulang. Serena berpamitan dulu pada Emma dan Bibi Martha. Sementara Brian ikut pergi mengantar mereka ke stasiun kereta api. Mills juga harus pulang, karena ada serangkaian pekerjaan yang menunggunya di London. Liburan yang begitu singkat, tetapi pria itu menyukainya. Kita akan sampai pada malam hari, kata Serena. Ya, besoknya lagi kita baru bisa ke rumah orang tuamu, Tristan menyahut. Serena beralih pada Brian. Aku akan menunggu kedatanganmu di pesta pernikahan kami, Brian. Aku akan datang, kau sudah memberitahu Colin? Serena menggeleng, lalu tersenyum. Aku akan memberinya sebuah kejutan. Pengumuman kereta terdengar. Tristan, Sari, dan Mills bersiap dengan tas mereka. Brian memeluk Serena erat, bergantian dengan Tristan dan Mills. Sampai di London, kabari aku, kata Brian. Pasti, kami pulang dulu sampai bertemu lagi. Serena melambaikan tangannya. Satu persatu penumpang naik. Serena dan Mills kembali melambaikan tangan tanda perpisahan sampai akhirnya. Kereta cepat itu mulai berjalan pergi. Pulang dari Cumbria dapat istri. Mills berceletuk. Lalu kau dapat apa? Tristan bertanya. Satu orang gadis tetapi bagi dua. Apa? Giliran Serena yang bersuara. Maksudku adalah... Sudah sayang, Tristan memotong kalimat Mills. Jangan lagi membahas Brian dan Mills. Lebih baik kau tidur. Semalam kau tidur nyenyak kan? Tristan merebahkan kepala Serena di pundaknya. Sebentar, aku ingin mendengar penjelasan Mills. Serena menarik diri. Itu tidak penting, kau tidurlah. Tristan malah memeluk istrinya dengan erat. Kemudian melotot pada Mills yang duduk di hadapannya. Tristan, Serena memprotes itu. Pelankan suaramu, kau tidak malu didengar penumpang lainnya. Mills beralasan, Serena, aku malas untuk cerita. Tadi malam aku lelah bermain, sekarang aku ingin tidur. Kau pasti tidak ingin cerita. Serena mendengkus. Kau ingin dengar cerita apa? Lama-lama Tristan sebal juga. Biar aku ceritakan tentang permainan kita semalam. Lebih baik aku tidur. Serena merebahkan kepalanya di pundak Tristan. Iya, tidur saja sayang. 2 jam lebih perjalanan barulah Tristan dan Serena sampai di rumah. Sedangkan Mills tentu sudah kembali ke apartemen pria itu sendiri. Tristan memanggil semua pelayannya. Kalian sudah kenal Serena kan? Sekarang dia istriku. Kami sudah menikah dan dia adalah nyonya rumah ini. Kalian semua harus melayani dan menghormati istriku ini. Selamat Tuan, Nyonya, atas pernikahannya. Kami akan melayani dan menghormati Nyonya Serena. Salah satu pelayan menjadi juru bicara pekerja yang lain. Kalian tidak perlu begitu. Aku jadi malu, perlakukan aku seperti biasa saja, ucap Serena. Kalian siapkan makan malam, kami harus istirahat dulu. Tristan langsung menggiring istrinya menuju kamar di lantai atas. Sampai di kamar, Serena malah langsung membuka lemari pakaian Tristan. Ia memeriksa semua dari lipatan sampai pada lacinya. Serena juga memeriksa sudut dinding serta laci dakas. Sejak kapan kau begitu posesif? Tristan tahu apa yang diinginkan istrinya. Sejak sekarang, hanya memeriksa apa kau menyimpan lagi benda-benda itu. Kau sungguh cemburu. Aku memperbolehkanmu menyimpan satu barang kenangannya. Aku tahu dia berarti bagimu. Baiklah, aku akan menyimpannya di bawah bantal. Apa kau bilang? Serena melotot. Lihat, kau sudah ingin marah. Aku tidak akan melakukan itu. Kau adalah hidupku sekarang. Apa kau cinta padaku? Tanya Serena. Kau bahkan sudah kunikahi. Kau harus mengatakannya lagi. Serena mendesak.
Tristan berjalan mendekat, melingkarkan tangannya di sisi pinggang sang istri. Apa masih kurang bukti kalau aku mencintaimu? Satu kecupan diberikan. Aku sangat mencintaimu. Kegugupan melanda ketika Serena dan suaminya telah berada di depan kediaman Calvington. Serena juga sudah menghubungi Valdo untuk menemuinya di rumah orang tua mereka, guna memberi pengumuman penting bagi keluarga. Kau takut? Tristan menggenggam erat tangan istrinya. Lebih kepada gugup, ya takut juga kalau pernikahan ini tidak direstui. Kau begitu juga kan? Serena memandang suaminya. Mungkin lebih ke perasaan tidak enak saja. Apapun itu kita hadapi saja. Ayo kita masuk, lagian sudah sampai di sini. Tidak mungkin pulang lagi. Serena mengangguk. Ayo kita masuk dan hadapi apapun yang terjadi. Keduanya melangkah bersama menuju pintu depan. Serena tahu jika orang tuanya pasti sudah menunggu. Hanya saja mereka memang sengaja untuk membuatnya begitu dramatis. Bel ditekan 2 kali. Pintu langsung saja dibuka oleh pelayan. Nah, sudah Zarena duga. Memang kedatangan mereka tengah ditunggu. Nona sudah ditunggu, ucap pelayan itu. Zarena cuma memangguk, lalu melangkah masuk bersama Tristan, Valdo, Mary, serta Henry. Rupanya tengah duduk di ruang keluarga. Papa, Serena berseru. Henry bangun dari duduknya, lalu memeluk Serena. Kau kembali sayang? Iya, bersama suamiku. Serena menjawab sekaligus memberitahu statusnya. Apa maksudnya suami? Mary menatap tajam putrinya. Duduklah dulu, ucap Henry. Ayo, Tristan, kau juga. Tristan mendaratkan diri di sofa disusul oleh Serena di sampingnya. Valdo masih enggan untuk menegur sahabatnya itu. Ia pun memalingkan wajah ketika tidak sengaja bertabrakan pandang bersama Tristan. Tuan, Nyonya, aku mau membuat pengakuan. Aku dan Zarena sudah menikah, ucap Tristan. Menikah tanpa kami. Kau mengambil putri kami tanpa persetujuan. Perry mulai marah. Aku tahu itu. Aku mencintai Zarena. Dengan kesungguhan, aku menikahinya. Kalian tenang saja, kami akan buat pesta pernikahan. Tentunya dengan tradisi keluarga. Masalahnya bukan itu. Apa kau baik untuk putriku? Nyonya, sebenarnya harus bagaimana aku membuktikan bahwa aku sudah berubah? Apa kau yakin pria pilihanmu itu bisa membahagiakan Zarena? Kau tidak bisa melupakan mantanmu itu. Valdo membuka suaranya. Aku melupakan cintanya. Biar saja Lily menjadi kenangan dari bagian hidupku di masa lalu. Sekarang, masa kini dan masa depan hidupku ada bersama Zarena, ucap Tristan. Sudahlah Mary, Valdo. Zarena dan Tristan sudah menikah. Kita mau apa lagi? Mereka berdua telah menjadi sepasang suami istri. Henry mencoba untuk membuat semuanya berdamai. Kenapa kau membelanya? Tristan telah membuat malu keluarga kita. Mary sepertinya masih tidak terima atas peristiwa waktu itu. Dan Tristan menikahi wanita yang dipermalukannya itu. Mereka telah menikah. Sebagai orang tua, kita hanya memberi restu. Putrimu sudah dewasa, dan dia berhak menentukan hidupnya sendiri. Mama, aku mencintai Tristan, itu sebabnya aku menerimanya sebagai suamiku, ucap Serena. Mary mendengkus. Ya, memang ia harus menerima keadaan. Serena dan Tristan telah menikah. Rencanakan saja pesta pernikahannya, harus mewah dan mengundang banyak orang. Aku akan wujudkan itu, Tristan menyahut. Valdo memandang keduanya. Selamat untuk kalian berdua. Kau masih marah, Val? Tristan tidak lupa bahwa ia harus membujuk sahabatnya. Aku hanya kecewa atas sikapmu. Aku tahu dan aku sudah minta maaf untuk itu. Valdo, aku bahagia bersama Tristan. Serena menyela. Valdo tersenyum pada adiknya. Sudah kelihatan saat kau menangisi pria itu. Kau setuju kan? Serena memastikan. Memangnya ada pilihan. Aku harus setuju kan?
2 bulan berlalu. Persiapan pesta pernikahan rampung dalam 60 hari dengan kondisi Zarena yang tengah berbadan 2. Baru 2 bulan, tetapi aku sudah mengalami kenaikan berat badan. Zarena merasakan gaun pengantin yang ia kenakan saat ini begitu tidak sempurna di tubuh. Gaun itu berpotongan kemben yang menampilkan bagian pundak serta lengan Zarena yang memang berisi. "Kau cantik sayang," ucap Mary. "Kau wanita paling cantik," Belva menyahut. "Terlebih aura keibuanmu terpancar. Lagian perutmu belum buncit sayang," Mary menimpali. "Ya, tetap saja, aku merasa tidak sempurna." "Hanya perasaanmu saja, jangan pikirkan apapun itu. Di bawah sana, Tristan tengah menantimu." Belva meraih kerudung untuk disangkutkan pada sanggul adik iparnya, lalu memberi satu buket bunga mawar pink dan putih. "Aku sangat iri padamu. Kau sudah mengandung, tetapi aku belum. Kau akan secepatnya menyusul sayang." Mary mengusap lengan menantunya agar tidak berkecil hati. Belva mengangguk. "Iya mah, semoga saja setelah ini." Pintu kamar diketuk. Belva melangkah membuka dan mendapati suami serta ayah mertuanya yang tiba. "Sudah siap?" tanya Valdo. "Iya, Zarena sudah siap." Henry masuk. Ia merentangkan tangan sembari berjalan mendekati putrinya. "Kau cantik sayang." Zarena masuk dalam pelukan sang ayah. "Papa tidak bohong kan?" "Sejak kapan papamu ini berbohong?" "Ayo, acara segera dimulai. Tristan sudah berjamur menunggumu." Valdo menyela momen itu. Ayo, kita segera turun ke lantai bawah. Tamu-tamu juga sudah datang," ucap Mary menengahi. Pesta pernikahan Tristan dan Zarena diadakan di sebuah hotel ternama London. Tema pesta kebun menjadi pilihan keduanya, lantaran Zarena merasa pesta di luar gedung tidak akan membuatnya sesak dan gerah. Henry mengulurkan tangannya yang disambut oleh Zarena. Pengiring pengantin rupanya sudah menunggu di luar, termasuk orang yang bertugas sebagai juru kamera. "Kau sempurna hari ini," ucap Colin yang menjadi pengiring pengantin. "Apa pujianmu itu sungguhan?" Lagi-lagi Zarena mempertanyakan itu. "Tentu saja, Tristan akan semakin mencintaimu. Itu harus, karena aku sudah mengandung benihnya. Kalau dia macam-macam, aku akan menghajarnya," kata Valdo. "Sekarang kita lekas temui pengantinnya." Henry mencoba mengingatkan kalau mereka harus segera turun. Tristan tidak henti memandang pintu masuk taman. Zarena yang ditunggu sedari tadi belum juga datang. Ia sudah lelah meladeni tamu hanya untuk berbincang basa-basi. Ia menginginkan sang istri berdiri di sampingnya. Pesta pernikahan ini dihadiri oleh orang tua Tristan. Meski ia tidak menyukai ibu serta adik tirinya, untuk hari bahagia ini Tristan akan berdamai. Sementara Mills, Brian, dan Chris, ketiga pria itu menjadi pengiring pengantin sebelah Tristan. Ketiganya tampak tampan dalam balutan jas warna krem. "Kau bersiap, Zarena segera datang," kata Mills. Tristan berdiri di atas altar menunggu istri tercintanya. Ketika pembaca acara mulai menyerukan kedatangan Zarena dan lagu romantis berkumandang, Tristan merasakan kebahagiaan yang luar biasa. Dari kejauhan, istrinya begitu anggun dalam balutan gaun berwarna putih. Zarena juga menampilkan senyum termanisnya, dan para tamu turut bahagia. Tristan mengulurkan tangan ketika istrinya sudah dekat. Dengan hati-hati, ia membantu Zarena naik ke altar. "Sempurna," Tristan berkata sembari memandang tak jemu istrinya. "Kau juga sayang." Tristan tidak tahan lagi, ia mengecup bibir lembut itu, diiringi tepukan dari tamu yang hadir serta taburan bunga putih. Sepasang pengantin itu hanyut dalam buayan cinta. "Aku mencintaimu," ucap Tristan. "Aku juga mencintaimu," Zarena membalas, lalu mereka kembali menyatukan bibir. "Saatnya lempar bunga," tegur Brian. Tristan menarik diri. Dan Zarena tertawa karena hampir saja melupakan tradisi ini. Ia segera berbalik,
pria dan wanita yang belum menikah berkumpul di belakangnya. Pembawa acara mulai menghitung. Setelah hitungan ketiga, Serena melempar bunga itu. Suara riuh terdengar. Lalu ia berbalik dan tidak menyangka bunga itu jatuh pada seorang pria. "Aku tidak ingin menikah," ucap Mills. Judul, "Oh sayangku, sudah tamat ya. Terima kasih."